Oh my God. Sebuah kata tersimpan namun tak selalu tersampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua atas kesediaan hadir dan like beberapa video sebelumnya. Sebuah hal yang terlihat sangatlah sepele, namun sejujurnya ada sebuah kesenangan yang terasa sangat nyata, namun tidaklah cukup untuk diungkapkan dengan kata-kata saja. Sehingga dalam hati saya akan memohon kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa dan akan membalas kemurahan hati teman-teman semua dengan adil dan setara. Dengan saya Dev, selamat datang di Plot The Weekend Way. Dibuka dengan seorang wanita bernama Beth menaiki taksi yang dikemudikan oleh Zain, seorang imigran Suriah yang kini bekerja dan menetap di Kroasia. Mereka berkendara di pusat kota. Beth sedang dalam perjalanan liburan bersama sahabatnya Kate yang telah menunggunya di penginapan. Pertemuan yang membahagiakan setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Beth memberikan hadiah berupa aksesoris yang ia beli dari toko online. Sebuah kalung yang biasa saja dan terkesan tidaklah bagus, namun Kate begitu menghargai pemberian dari sahabatnya itu. I love it. I love you. I love you too. Kate adalah teman baik Beth semasa kuliah dan karenanya Beth berkenalan dengan Rob yang kini menjadi suaminya. Di dalam kamar, Beth menyempatkan waktu untuk melakukan panggilan video dengan Aster, anak mereka, yang tampaknya hubungan mereka tidaklah berjalan baik dalam beberapa tahun terakhir ini. Berpamitan dengan Sebastian, pemilik penginapan, Kate membawanya makan malam, menikmati keindahan kota pada malam hari. Kemudian melanjutkannya pergi ke bar, dan di sana mereka berkenalan dengan beberapa pria. Kate meminta Beth untuk menikmati malam ini dengan pria lain tanpa bayang-bayang Rob dan rumah tangganya yang telah diambang kehancuran. Juga menawarkan kepada teman pria mereka untuk menginap bersama di penginapan mereka. Beth seperti melampiaskan segala permasalahannya pada malam ini. Mereka bersenang-senang hingga terlihat Beth yang telah mabuk berat, lalu mereka kembali ke penginapan. Ketika pagi, Beth terbangun dari tidurnya mendapati ruangan yang berantakan sepertinya malam tadi mereka masih melanjutkan pesta di penginapan. Memperhatikan sekelilingnya, sekian lama mencari, Beth tidaklah menemukan keberadaan Kate di sana. Lalu masuk ke dalam kamarnya, Beth mendapati pecahan kaca dan noda darah yang ditutupi oleh handuk. Beth tampak mulai panik lalu menceritakan semuanya kepada Rob. Terlintas sebuah ingatan di kepalanya ketika ia dan Kate sempat terlibat perselisihan malam tadi. Bertanya kepada Sebastian yang juga belumlah melihat Kate beraktivitas pada hari ini. Kemudian Beth melaporkan kehilangan kepada petugas, namun laporan tidak bisa dibuat sebelum 24 jam kehilangan. Dan di sana Beth melihat telah banyak selembaran tertempel terkait informasi orang hilang. Tak ingin menunggu lebih lama, Beth menghubungi Zain meminta bantuannya untuk kembali ke bar, bertanya kepada penjaga tentang dua pria yang menemani mereka tadi malam. Yang mana menurut penjaga bar, kedua pria tersebut merupakan pria bayaran yang biasa disewa oleh pengunjung wanita, dan mereka berdua adalah Matteo dan Luca. Keesokan paginya, Beth mendapatkan informasi kontak mereka dari media sosial, lalu dibantu oleh Zain, mereka membuat janji untuk bertemu. Sekian lama menunggu, Matteo dan Luke tiba di sana. Mereka yang tampak terkejut karena melihat Beth lalu berlari dikejar oleh Zain di belakangnya seperti ada yang telah mereka sembunyikan. Zain berhasil menangkap Matteo di tepi jurang. Dengan sebuah ancaman, Matteo mengakui bahwa mereka telah mencuri tas dan barang-barang milik Kate lalu menggadaikannya. Ditemani oleh Zain, Beth mengambil tas dan handphone milik Kate di pegadaian lalu pergi menuju ke kantor untuk melanjutkan kasus dan melaporkan temuannya. Zain berpesan kepada Beth agar tidak menyeretnya dalam kasus ini demi kebaikan nama Zain agar ia bisa terus melanjutkan hidup di Kroasia. Di kantor, Beth bersama Pavik dan Kovac yang tampaknya mereka tak begitu serius menanggapi laporannya, membuat Beth mulai kesal. Setelahnya Beth menjalani visum dan tes obat-obatan terlarang. Beth mengabarkan kejadian kepada Jay, mantan suami Kate. Namun Jay meyakini bahwa Kate memanglah sengaja pergi untuk menjadi pusat perhatian.
Kembali ke penginapan, Beth mendengar suara pergerakan dari arah kamar, mengira Kate telah kembali. Lalu Beth menuju kamar yang ternyata Sebastian sedang merapikan kamar karena sewa kamar mereka berakhir hari ini. Sebastian menawarkan kepadanya untuk tinggal di kamar bawah demi menunggu apabila sewaktu-waktu Kate kembali ke sana. Ketika malam, Beth berniat keluar mencari makan bersama Zain. Di depan gedung, ia dikejutkan oleh kehadiran Rob yang menyusulnya ke Kroasia untuk membantunya mencari Kate dengan meninggalkan anak mereka bersama neneknya. Hello? Di dalam kamar, Beth mendapatkan panggilan telepon dari rumah sakit mengabarkan bahwa Kate telah tewas ditemukan mengapung di perairan pantai. Dokter dan petugas menunggu hasil otopsi yang akan keluar dalam 24 jam untuk menentukan apakah kasus ini merupakan kecelakaan ataukah sebuah kesengajaan. Setelah mendapati fakta, malam itu Rob berpamitan untuk kembali ke rumah kepada Beth, sedangkan Beth menunggu di sana hingga petugas selesai memecahkan kasus ini. Keesokan harinya bersama Pavik, Beth kembali menjenguk Kate untuk membuka kunci layar handphonenya. Di dalam kamar mandi, Beth mendapati beberapa panggilan telepon dari nomor tak dikenal di handphone Kate. Sesuatu menjadi mengejutkan ketika ia mengetahui bahwa nomor tersebut adalah milik Rob. Membuka pesan percakapan mereka, Beth menyadari bahwa sebenarnya suami dan sahabatnya itu telah bermain curang di belakangnya. Beth tampak begitu syok. Sebuah ketukan dari Pavik membuatnya terkejut menjatuhkan handphone itu. Di ruang interogasi, Kovac menjelaskan bahwa dari hasil otopsi terdapat obat-obatan terlarang dalam dosis tinggi di dalam tubuh Kate, yang juga ada di dalam tubuh Beth. Kovac mengatakan bahwa mereka telah menginterogasi Matteo juga Luca dan mendapatkan alibi kuat di waktu kejadian dengan sopir taksi yang menjemput mereka keluar dari penginapan. Juga mendapatkan informasi dari Bart terkait Beth yang malam itu terlibat cekcok dengan Kate, sehingga sementara ini membuat petugas mencurigai bahwa Beth terlibat dalam kasus tewasnya Kate dan mereka menahan paspor Beth untuk mencegahnya keluar dari negara itu. Beth memberikan penjelasannya, mencoba membela diri namun tanpa membeberkan isi pesan di handphone Kate. Dengan sebuah alasan karena hubungan terlarang antara suami dan sahabatnya itu hanya akan memperkuat kecurigaan dan alasan petugas untuk menahan Beth atas kasus tersebut. Di sela waktu, Beth bertemu di rumah makan dengan Zain. Hanya percakapan ringan tentang kehidupan Zain yang kehilangan istrinya karena peperangan di negara asalnya. Keesokan harinya, petugas menjemput Beth dengan surat perintah penangkapan, menetapkan Beth sebagai tersangka, lalu membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Petugas memperlihatkan foto kebersamaannya dengan Zain yang menurut petugas, pria itu sebenarnya bernama Zakaria yang merupakan anggota geng Albania dan telah terlibat dalam beberapa kejahatan terorganisir juga terkait dengan perdagangan manusia. Menurut penyelidikan petugas, Zain adalah pelaku utama dalam kasus tewasnya Kate atas perintah dari Beth, yang berarti Beth dihadapkan dengan tuduhan menyewa Zain untuk menghabisi Kate. Juga mereka telah mengetahui terkait hubungan terlarang antara suami dan sahabatnya, yang mana hal itu semakin menguatkan mereka untuk menyatakan bahwa Beth memanglah terlibat dalam kasus tewasnya Kate. Kembali ke kamarnya, Beth dikejutkan dengan Zain yang telah berada di kamarnya. Zain mengatakan bahwa petugas telah melepaskannya karena tak ada bukti yang kuat terkait keterlibatannya. Juga jejak perjalanan Zain yang tersimpan di aplikasi membuktikan bahwa ia berada di dalam mobil mengemudi sepanjang Jumat malam hingga Sabtu pagi. Zain menyangkal semua tuduhan itu, lalu sedikit bercerita ketika ia menyelamatkan seorang anak terluka yang mana ayahnya memiliki koneksi dengan jaringan perdagangan manusia di Albania. Dan pria itulah yang membantunya hingga sampai di Kroasia. Beth tampak ragu dengan pengakuan Zain. Kemudian Zain meyakinkan Beth bahwa hatinya akan membantu Beth untuk mencari dan mempercayai kebenaran. Di kamarnya, Beth memikirkan bagaimana petugas bisa tahu tentang hubungan terlarang antara Kate dan Rob sedangkan ia merahasiakan informasi itu.
Lalu Beth mencurigai bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kaca di hadapannya, tempat di mana ketika Beth menelpon Jay membicarakan permasalahan itu. Dan di sana, ia mendapati sebuah kamera kecil dan alat pendeteksi suara di belakangnya, sehingga Beth mengetahui bahwa Sebastian yang telah membocorkan informasi tersebut. Di lantai atas, Beth mengalihkan perhatian Sebastian dengan meminta sandi Wi-Fi untuk mengambil sebuah kunci ruangan pribadinya. Setelahnya Sebastian pergi untuk sebuah pekerjaan. Perlahan Beth menyelinap masuk ke dalam ruangan dan di sana ia mendapati beberapa layar monitor yang mengawasi setiap ruangan di penginapan itu, memantau setiap aktivitas penghuninya tanpa sedikit pun privasi. Lalu Beth membuka kembali rekaman pada hari kejadian. Di sana terlihat Kate bersama seorang pria mengantar Beth yang ketika itu tak sadarkan diri kembali ke kamarnya. Sedangkan ia kembali ke ruang tengah melanjutkan pesta bersama kedua pria. Ketika Kate sedang pergi ke belakang, mereka bergegas berkemas lalu pergi dengan membawa tas mahal milik Kate menaiki sebuah mobil, diikuti oleh Kate di belakangnya dengan sebuah taksi. Beth mencatat plat mobil tersebut dan terlihat di monitor Sebastian telah kembali berjalan masuk ke dalam rumah. Di akhir rekaman terlihat dengan marah Kate kembali ke penginapan menaiki mobil lainnya dan Beth kembali mencatat plat mobil tersebut. Tak lama kemudian Sebastian tiba di sana. Beth beranjak dari kursinya mengayunkan pintu ke arah Sebastian. Dengan kesal Beth memakinya karena Sebastian telah merahasiakan rekaman itu dan tak memberikannya kepada petugas untuk memudahkan petugas menyelesaikan kasus itu. Sebastian mencoba menjelaskan sesuatu sambil berusaha menghapus semua rekaman dari kontrol di handphonenya. Beth mencoba mencegahnya, namun sebuah dorongan membuat Sebastian terjatuh dan kepalanya yang membentur meja. Beth mengambil kunci lalu keluar dari kamar dan di depan gedung telah menunggu Zane yang kemudian membawanya pergi dari sana. Mereka menuju ke perusahaan taksi mencari tahu informasi tentang plat mobil yang dikendarai oleh Kate. Sopir taksi mengatakan bahwa ia membawa Kate mengikuti kedua pria, namun kemudian mereka kehilangan arah. Lalu mereka melanjutkan perjalanan melaporkan Matteo dan Luca kepada petugas atas kasus pencurian. Sesuatu menjadi membingungkan Beth karena di hari ketika ia melapor, petugas akan tak mengetahui akan kasus pencurian tersebut seperti ia tidak pernah menerima laporan dari Kate. Saat itu televisi menyiarkan kabar terkait Beth yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Beth merasakan seperti ada yang disembunyikan oleh petugas karena sebelumnya Pavik juga tidaklah mencatat laporan pertamanya. Tak lama kemudian Pavik dan petugas lainnya tiba di sana. Dan Beth menyadari bahwa mobil yang dikendarainya adalah sama persis dengan mobil yang mengantar Kate pada malam itu. Zane membawanya berlari menjauhi kejaran petugas. Sebuah pertanyaan muncul di kepala mereka terkait mengapa Pavik seolah menyembunyikan laporan Kate pada malam itu. Sehingga Beth mencurigai bahwa Paviklah yang sebenarnya adalah pelaku yang telah menghabisi Kate. Zane meminta Beth untuk menemui pengacara demi membantunya menghadapi kasus ini, sedangkan Zane akan menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian petugas. Zane berusaha mengatakan kepada Kovac bahwa Pavik adalah pelaku yang sebenarnya. Pavik yang melihat pelarian Beth segera mengejarnya hingga berhasil menghentikannya di sebuah atap bangunan. Beth yang terpojok menghadapi Pavik dengan senjata mengarah kepadanya. Kovac tiba di sana untuk menghentikan Pavik agar tidak bertindak gegabah. Namun sebuah batu mengganjal kakinya, membuat Pavik hilang keseimbangan dan jatuh dari atas gedung. Keesokan harinya, Kovac menjelaskan kepada Beth bahwa mereka telah menyelidiki bukti rekaman penginapan dan trotoar tempat di mana Pavik melempar Kate yang masih dalam keadaan hidup ke pinggir laut dengan motif sakit hati karena Kate menolak untuk tidur dengannya. Juga pemeriksaan lebih lanjut terhadap Matteo dan Luke, petugas menemukan obat-obatan yang biasa digunakan mereka untuk membius korbannya lalu membawa pergi barang-barang mereka. Di luar gedung, Zane telah menunggunya. Di sana Beth menyampaikan terima kasihnya atas kesediaan Zane menemaninya melewati semua ini. Beberapa hari kemudian terlihat Beth yang telah kembali sedang membawa anaknya berjalan-jalan lalu kembali ke rumah. Tampak di sana Rob yang bersikap ramah kepadanya, berharap dapat memperbaiki hubungan mereka.
Ketika itu Beth menanyakan kunci mobil kepada Rob, dan Rob meminta Beth untuk mengambil sendiri kunci mobil di dalam kantung jaket miliknya. Merogoh kantung jaket, Beth dikejutkan ketika mendapati sebuah mainan kalung yang sebelumnya ia hadiahkan untuk Kate berada di sana. Sehingga Beth menyadari bahwa sebenarnya Rob lah orang terakhir yang bertemu dengan Kate. Beth berpamitan untuk pergi ke kamar mandi, dan di sana ia kembali mencoba menghubungi Kovac untuk membuka kembali kasus, mengungkap keterkaitan Rob sebagai pelaku utama atas kasus tewasnya Kate. Bertemu di meja makan, Beth mendesak Rob untuk mengakui perbuatannya dengan bukti mainan kalung di dalam kantung jaket miliknya. Rob yang terpojok pada akhirnya mengakui perbuatannya yang ia sebut sebagai sebuah kecelakaan. Rob melakukan perjalanan 2 jam untuk menemui Kate, membicarakan tentang keseriusan hubungan mereka setelah beberapa panggilan tak ditanggapi oleh Kate. Kejadian itu berawal ketika Rob mendatangi Kate yang baru saja tiba di penginapan diantar oleh Pavik setelah memberikan laporannya. Berbicara di pinggir pantai, Kate merasa bahwa hubungan mereka adalah sebuah kesalahan, lalu berniat membuat pengakuan dan meminta maaf kepada Beth, yang mana keputusan Kate tersebut membuat murka Rob, lalu memukulnya membuat Kate terjatuh membentur batu. Kemudian Rob pergi meninggalkan Kate yang sekarat begitu saja, membiarkannya tenggelam terbawa arus pantai. Sehingga diketahui bahwa yang terlihat di dalam rekaman tersebut sebenarnya adalah Rob dan bukanlah Pavik. Rob memohon kepada Beth untuk tidak lagi membuka kasus, namun semua sudah terlambat. Rombongan petugas telah dalam perjalanan menuju ke rumahnya untuk menangkap Rob. Di akhir film terlihat Beth membawa anaknya pergi memulai kehidupan baru berdua, dan film pun berakhir. Kate mengundang Beth untuk berlibur dengan sebuah alasan untuk membuat pengakuan atas kesalahannya yang telah menjalin hubungan terlarang dengan Rob. Yang mana keputusan itu membuat Rob menjadi murka lalu memukul Kate, tanpa mengira bahwa pukulan itu akan menewaskan Kate dan menjadi cerita panjang di dalam kisah ini. Secara singkat, film ini dapat saya rangkum hanya dengan 2 atau 3 kalimat saja. Namun alur berliku di dalam film ini membuat penonton menikmati momen demi momen di dalamnya, sebagaimana layaknya film-film misteri. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan, dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya Dev mohon undur diri dan sampai jumpa di plot selanjutnya.